Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dalilah dalam acara Kabar Sepekan. Pemirsa, 8 desa Lampung Selatan akan bergabung ke Kota Bandar Lampung. Wali Kota Eva siapkan strategi. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyambut positif rencana bergabungnya 8 desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan ke dalam wilayah administrasi Kota Bandar Lampung. Eva menyebut rencana tersebut sebagai peluang besar untuk mempercepat pembangunan serta pemerataan ekonomi masyarakat. Eva Dwiana menyampaikan pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyiapkan konsep penataan wilayah bagi 8 desa yang akan bergabung. 8 desa tersebut dirancang akan digabung menjadi 4 kelurahan baru, bahkan tidak menutup kemungkinan akan dibentuk kecamatan baru. Adapun 8 desa yang telah menyatakan persetujuan untuk bergabung, yaitu Desa Purwotani, Margorejo, Sinar Rejeki, Margomulyo, Margodadi, Gedung Agung, Gedung Harapan, dan Desa Banjar Agung. Wali Kota berharap proses penyesuaian daerah dapat berjalan lancar, sehingga program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dapat segera direalisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kota Bandar Lampung akan diberikan 8 desa ya, sama 34.000 lebih masyarakat yang akan diberikan kita. Kalau pemerintah kota bersyukur alhamdulillah apa yang diberikan provinsi kepada kita itu adalah anugerah bagi Bandar Lampung. Katanya sih sebentar lagi ya. Mudah-mudahan ini kalau memang diberikan kepada kita, nanti kita langsung kerjakan yang terbaik untuk 8 desa yang bergabung. Berarti secara administrasi mereka masuk Kota Bandar Lampung. Masuk Kota Bandar Berarti Lampung. nanti ada perubahan data segala macam. Mungkin mereka nanti di situ akan dijadikan 4 kelurahan. Karena kan ada yang 300 satu desa, nah mungkin akan kita satukan jadi kecamatan Kota Baru dengan 4 kelurahan. Oh, jadi namanya Kecamatan Kota Baru ya? Jati Agungnya berganti. Jadi kelurahan misalnya kelurahan salah satunya misalnya itu jadi kelurahan apa, kita ambil salah satu dari 2 atau 3 yang kita gabungkan nanti. Secara ekonomi juga Kota Bandar Lampung akan maju. Karena nanti kita berharap juga nanti kalau misalnya ini sudah diberikan kita UMKM mau kita rapikan. Mungkin salah satunya pusat UMKM akan kita jadikan di Kota Baru. Dari Bandar Lampung, redaksi Saburai TV melaporkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung salurkan bantuan sosial korban musibah. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyalurkan bantuan sosial senilai Rp283 juta kepada 24 warga yang mengalami musibah serta keluarga warga yang meninggal dunia. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana di ruang rapat Wali Kota. Besaran bantuan yang diberikan Pemkot Bandar Lampung bervariasi mulai dari 10 juta hingga 20 juta rupiah sesuai dengan jenis musibah yang dialami warga. Selain menyerahkan bantuan, Wali Kota Eva Dwiana juga mengimbau seluruh warga Bandar Lampung untuk lebih waspada terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bandar Lampung lagi mengeluarkan untuk bantuan bencana sama yang berobat ke Jakarta. Ada yang meninggal juga, kita kasih santunan juga. Yang berobat itu kurang lebih kita kasih 10-20 juta ya. Kalau yang kena bencana bervariasi, yang meninggal kami dari pemerintah Kota Bandar Lampung turut berduka cita juga. Tadi ibunya juga kita berangkatkan umroh. Ya mudah-mudahan Ananda bisa mendoakan yang terbaik untuk orang tuanya, dan Ananda juga diberikan yang terbaik juga dari Allah dan dimasukkan ke surga yang paling indah. Dan kami juga pemerintah Kota Bandar Lampung mohon doanya kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung supaya kami juga bisa bekerja terus untuk masyarakat dan juga daerah, dan juga untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Apalagi cuaca sekarang kurang baik, keadaan juga surat kurang baik. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah kemana-mana, di rumah saja. Dan juga kalau ada anak sekolah, tolong perhatikan karena hujannya sekarang tidak menentu. Kadang-kadang hujannya ringan, kadang-kadang pakai dengan angin kencang. Insya Allah mudah-mudahan semuanya nanti.
Salah satu penerima bantuan Delvita Sari, warga Kelurahan Sawah Brebes, mengaku terharu atas perhatian dan bantuan dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Yang di Jagabaya kemarin Januari, yang kelas 2 SD, alhamdulillah dapat bantuan dari Bunda umroh habis lebaran. Terus kita dapat Bantuan juga dari Bunda, bantuan musibah, uang tunai, alhamdulillah. Berapa tuh besarannya berapa? Sekitar di atas 10 lah. Jadi harapannya gimana Bu ini atas bantuannya dan Pemkot bagaimana Bu? Terima kasih banyak untuk Pemkot, Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva, Haji Bunda Eva, pokoknya sukses selalu, sehat selalu, makin sukses pokoknya. Tadi Bu dapat umroh juga tadi. Alhamdulillah dapat umroh dari Bunda. Siapa Bu nama Bu? Dengan nama aku Delvita Sari, nama anakku yang tenggelam Abdul Rashid Asadi, Dari warga mana Bu? warga Sawah Brebes. Terima kasih Bu ya. Iya. Melalui penyaluran bantuan sosial ini, pemerintah Kota Bandar Lampung berharap dapat meringankan beban warga yang tertimpa musibah, sekaligus memastikan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang membutuhkan. Dari Bandar Lampung, redaksi Saburai TV melaporkan. Pemirsa, polisi tembak kedua kaki pelaku curanmor usai baku tembak. Tim Tekap 308 Presisi Polres Lampung Utara berhasil meringkus satu dari dua pelaku spesialis pencurian sepeda motor di wilayah Kota Bumi yang meresahkan warga dalam seminggu terakhir. Satu pelaku menerima timah panas setelah berani menembak petugas menggunakan senjata api ilegal. Meningkatnya kasus pencurian sepeda motor hingga puluhan kejadian di Kota Bumi dalam sepekan terakhir, mulai dari halaman rumah, parkiran toko, hingga rumah ibadah, membuat Polres Lampung Utara bertindak cepat. Polisi kejar sindikat spesialis ini untuk kembalikan rasa aman bagi masyarakat. Salah satu pelaku Joni, warga Terbanggi Besar, Lampung Tengah, kini meringis sakit di kedua kakinya setelah menerima timah panas dari petugas. Joni berusaha melawan dengan menembak menggunakan senjata api ilegal, tapi pelurunya hanya menyebabkan kerusakan pada mobil dinas polisi. Rekannya berinisial R berhasil kabur selama baku tembak berlangsung. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Lampung Utara. Polisi terus memburu rekan pelaku berinisial R. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Ivan Dolan Christoffel menjelaskan kejadian berawal dari laporan masyarakat yang curiga terhadap dua orang mencurigakan usai dipantau lebih dari 15 menit. Mendapat laporan tersebut, petugas cekat ke lokasi dan aksi baku tembak tak terhindar saat pelaku menembak duluan. Petugas balas dengan tindak tegas terukur, lumpuhkan Joni dan memburu satu pelaku yang kabur. Laporan informasi dari masyarakat adanya dua orang pemuda yang dicurigai mengendarai sepeda motor. Jadi pada saat itu seperti dia sket lokasi yang akan dilakukan aksinya. Kemudian dari tim Resmob TK 308 Polres Lampung Utara langsung menuju ke TKP yang dimaksud. Sesampai di TKP terjadi aksi baku tembak. Jadi pelaku melihat ada anggota di sana langsung melakukan perlawanan. Nah, dengan adanya perlawanan tersebut, petugas juga melakukan tembakan balasan yang tegas terukur sehingga pelaku dapat dilumpuhkan. Namun satu pelaku masih dalam pengejaran oleh Satreskrim Polres Lampung Utara. Pelaku ini sempat menembak ya, Sempat menembak mengenai mobil yang dikendarai oleh tim Resmob Polres Lampung. Para pelaku ini sudah berapa kali Senin melakukan aksinya, Pan? Untuk TKP yang sudah diakui itu lebih dari 20, terutama di wilayah Kota Bumi semuanya. Berarti spesialis apa dari luar, Dan? Ini spesialis curanmor untuk di wilayah Kota Bumi. Dari Lampung Utara, Wawan Saburai TV melaporkan. Banjir melanda Bandar Lampung, Wali Kota Eva tinjau langsung ke lapangan. Hujan deras yang melanda Bandar Lampung beberapa hari lalu mengakibatkan 7 kecamatan terdampak banjir yang merendam sejumlah titik hingga menyebabkan genangan air.
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, tinjau langsung dan mengerahkan Satgas Banjir untuk membersihkan drainase yang mampet hingga membersihkan sisa material banjir. Dari hasil tinjauannya, Wali Kota Bandar Lampung menemukan sejumlah bangunan berdiri di aliran drainase hingga tersumbatnya saluran air oleh sampah, serta tingginya sedimentasi. Soal tinjauan hari ini pun seperti apa, Bun? Alhamdulillah kita sama tim ya, satgas kita juga, ada teman-teman dari Pemda. Udah lama ini hari ini nih, soalnya keuangan turun juga, tuh lihat kesehatan banget turun ini di Kali Balok. Ternyata banyak sekali perumahan itu, ada berapa ada di perumahan itu yang makan ini kali, jadi kali itu begitu cara tuh kali itu di bangunan di atasnya. Terus ada juga yang di sana. Nah ini kalau di sini ya karena terlalu padat juga, sama gorong-gorong tuh air keluarnya sangat kecil. Maka nanti kita kasihkan buffer supaya nanti air dari situ sebelum air besar, tapi hari ini sudah bisa jalan karena terlalu kecil. Mudah-mudahan nanti insya Allah dikasih bokapet yang dibagusin lagi seniman kita ini kan nanti insya Allah. Karena kan tempat dan itu cukup padat juga ya. Jadi kita juga harus berhati-hati supaya ya semuanya nggak terdampak. Karena kalau kayak gini semuanya dari masyarakat, ini juga kita minta partisipasinya, kita sama-sama jaga daerah kita, mudah-mudahan nggak akan terulang lagi kalau kita kerjasama dengan baik. Karena kebanyakan kayak kali yang ada bangunan di atas ini banyak yang kadang-kadang nggak mau dibongkar. Tapi kita harus tegas, nggak bisa yang namanya ada bangunan di atas kali itu salah. Bangunan di atas kali itu salah. Selain melakukan penanganan pasca banjir, pemerintah juga mengimbau warga waspada terhadap hujan lebat dan diminta melapor cepat, menjaga kebersihan, serta bekerja sama agar risiko banjir ke depan ditekan secara signifikan dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, redaksi Saburai TV melaporkan. Pemirsa, dampak pemutusan MBG, DPRD Pesawaran minta BGN tutup dapur SPPG Trimulyo. Wakil Ketua 1 DPRD Pesawaran M. Nasir bersama Komisi 4 DPRD setempat mengecam keras tindakan yang dilakukan pimpinan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Desa Trimulyo, Kecamatan Teginenong, Pesawaran, yang menghentikan pemberian MBG kepada 2 siswa di kecamatan setempat. Kedua siswa penerima manfaat MBG tersebut adalah Alvan, siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah, dan Arsya, siswa Raudatul Atfal Ma'arif, Kecamatan Teginenong. Mereka merupakan saudara kandung yang menjadi korban pemutusan MBG lantaran ibu kandung mereka mengkritik kebijakan dapur MBG melalui media sosial dan sempat viral. Kedatangan Wakil Ketua 1 DPRD Pesawaran M. Nasir bersama Komisi 4 guna memastikan laporan masyarakat setempat. Bahkan saat melihat kedua siswa yang tak menerima MBG, anggota DPRD setempat tak kuasa menahan kesedihan atas perlakuan terhadap kedua siswa tersebut. Hal itu ditegaskan M. Nasir usai sidak ke dapur SPPG Desa Trimulyo pada Rabu 21 Januari 2026. Menurut M. Nasir, pengelola dapur SPPG Trimulyo dinilai gagal paham dalam menerjemahkan force majeure, di mana langkah tersebut diambil manajemen SPPG Trimulyo dengan membagikan MBG kering pada masa libur akhir tahun 2025 lalu di dapur setempat. Bahkan hasil rapat nantinya pihaknya akan meneruskan ke Presiden, Badan Gizi Nasional, Gubernur Lampung, dan pemerintah daerah. Kemudian akan ditembuskan ke aparat penegak hukum. Saya kira dari hasil pertemuan tadi, diskusi tadi antara kami DPRD dengan pihak MBG, disaksikan camat dan berbagai komponen lain termasuk BGN. Satu, memang sudah terjadi diskriminasi dengan pihak dapur MBG memutus 2 anak karena protes orang tuanya, ya, memviralkan. Yang kedua, tentu ini diskriminasi dan kami juga melihat bahwa ini membuli. Psikis anak ini akan terganggu nanti. Ya. Kawan-kawannya dapat, yang anak 2 ini nggak dapat. Ya. Ada juga intimidasi kepada orang tuanya. Ya. Nah, sudah itu mensalahartikan undang-undang seperti post mayor. Tidak ada pembangunan jalan menjadi post mayor. Maka kesimpulan kami, walaupun belum kami rapatkan, hari ini saya bisa katakan bahwa dapur MBG ini sudah layak untuk ditutup.
Saya minta BGN segera menutup, layak digantikan dengan apa? Dapur MBG yang lain. Itu aja. Kalau nggak akan gejolak. Tadi udah disampaikan dari pamong desa, ya, dari pihak sekolah, ya, termasuk makanannya. Tadi kita lihat bersama-sama tadi busuk, ya, ada yang busuk. Jadi kalau manajemen seperti ini akan meresahkan, ya. Kita ketemu orang-orang yang otoriter. Saya kira itu kesimpulan kami sementara, tapi kami segera akan menindaklanjuti ini di dalam rapat nanti di DPRD dengan pihak-pihak terkait. Tentu dari hasil kunjungan resmi sidak dari DPRD Pesawaran ini akan dituangkan di dalam rekomendasi. Nah, akan disampaikan kemana rekomendasi dari DPRD Pesawaran ini? Yang jelas mungkin rekomendasi kami ke pemerintah, mulai dari mungkin presiden, gubernur, bupati, ke BGN sebagai lembaga yang menaungi langsung, dan ada indikasi ke aparat penegak hukum. Karena sudah terjadi intimidasi, bully yang mengakibatkan psikis anak, ya, itu udah diskriminasi. Nah, ini ranahnya adalah ranah hukum. Sementara pimpinan dapur SPPG Desa Trimulyo Dewi Rati membantah telah melakukan intimidasi terhadap orang tua, Ibu Alvan dan Arsya, lantaran telah mengkritik pembagian MBG di dapur SPPG di media sosial. Kemudian terkait kedua anak ini, Dewi mengaku memberikan sanksi dalam kurun waktu periode 1 minggu yang tidak diberikan MBG. Dewi menilai kritikan yang diberikan orang tua Alvan dan Arsya merugikan dan merusak nama SPPG Trimulyo. Namun demikian, Dewi meminta maaf kepada semua pihak atas polemik yang terjadi dan memastikan akan memperbaiki diri serta menyalurkan kembali MBG kepada kedua siswa tersebut. Yang pertama, mungkin ini kan kondisinya masih panas, jadi penjelasan yang saya jelaskan tadi mungkin belum bisa betul-betul masuk dipahami gitu. Jadi dalam waktu dekat mungkin saya akan mencoba kunjungan ke bapak-bapak DPRD, memberikan penjelasan lagi yang mendetail dan membawa beberapa bukti tentang kejadian ini gitu. Tentang kenapa kami membagikan MBG-nya di dapur, tidak diantarkan ke sekolah gitu. Nah, terus untuk anak yang 2 ini, sebetulnya anak itu dapat tiap hari. Saya punya bukti-buktinya. Jadi ada anak-anak yang memang tidak masuk, itu diberikan ke yang bersangkutan, begitu. Nah, terus terkait anak ini, sebetulnya saya hanya memberikan sanksi itu 1 periode, Pak. Jadi anggaran itu memang saya tidak ajukan hanya 1 minggu saja, gitu. Jadi bukan saya. Terhitung kapan 1 minggu sanksi? 1 minggu tuh sampai hari Jumat besok aja. Sampai Jumat besok aja, yang nggak diberikan ya? Iya, dari hari Senin sampai hari Jumat aja. Itu alasannya kenapa sih, Pak, diputus itu? Jadi gini, Pak, kan kalau misalnya di postingan itu berupa saran, kritik, masukan, kami terima. Tapi kalau postingan itu berupa fitnah atau berupa ujaran kebencian atau hal-hal yang merusak nama baik kita, sementara kami tidak melakukan itu, menurut saya kami harus melakukan pembelaan. Jadi itu dianggap fitnah begitu? Begini, Pak, yang pertama poinnya adalah di situ disebutkan bahwa kami hanya mendistribusikan 1.000, sementara dia tidak menulis bahwa 1.000 itu per hari, bukan hanya 1 kali itu. Kan kami penerima manfaatnya 3.800, Pak. Nah, kalau diteruskan 1.000, otomatis kan orang-orang pada datang semua takut nggak kebagian. Padahal sebetulnya 1.000 itu per hari, tapi per harinya tidak ditulis. Itu. Terus untuk yang kedua, masalah pembagian, Pak, itu Ibu BGN, Ibu Wakil BGN, Ibu Nani sudah memberikan keterangan bahwa pembagian boleh dimekanismekan sesuai dengan diskusi dengan sekolahnya masing-masing. Kami sudah berbicara dengan PIC sekolah. Di sekolah itu ada PIC-nya, Pak. PIC itu yang mengatur, yang mengurus distribusi di sekolah. Kami sudah bilang nanti selama liburan boleh mengambil ke dapur. Saya bilang begitu. Nah, jadi di sini sebetulnya menurut saya ada komunikasi, salah komunikasi aja sih, Pak. Salah komunikasi. Anaknya kan nggak tahu apa-apa. Kenapa anaknya yang harus jadi korban, bukannya pihak BGN menuntut ibunya? Begini, Pak, karena kalau misalnya kan penerima manfaat kan anaknya. Waktu itu saya datang ke rumahnya gitu. Saya bilang, ibu maunya apa? Ibu menghina BGN, ibu menjelek-jelekan BGN, tapi ibu masih makan BGN. Saya bilang gitu, anak-anak ibu kan masih nerima BGN. Ibunya bilang, ya nggak apa-apa, saya nggak butuh program BGN, saya juga bisa kok ngasih anak makan saya tiap hari, nggak perlu saya program BGN. Akhirnya saya bilang, ya sudah, kalau memang nggak mau program MBG ya udah nggak usah diambil. Ibu juga kalau nggak mau ya saya
ini aja, saya cabut aja. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dikasih juga nggak apa-apa gitu. Sekitar tanggal berapa itu kejadian? Ini saya ada buktinya. Terpisah, Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kemenak Pesawaran Huzil Afwa Kahuripan mengatakan hendaknya ada pemerataan dalam pendistribusian MBG di satu daerah, baik sekolah yang berada di naungan Kementerian Pendidikan maupun sekolah di bawah kewenangan Kementerian Agama, sehingga tidak ada kecemburuan sosial. Saya melihat dengan kondisi ini yang pertama tadi sudah disimpulkan, yang pertama adanya diskriminasi ya antara anak didik. Nah, jangankan kasus MBG ini sendiri yang ada di daerah apa namanya? Trimulyo ya. Di negeri Katon ya, khusus kecamatan Katon itu MBG itu nggak merata. Ada madrasah yang dapat, ada sekolah yang nggak dapat. Nah ini kan adanya kecemburuan sosial juga ini. Artinya di sini tidak adanya pemerataan terkait pembagian MBG. Dari Pesawaran, Farul Razi, Saburai TV melaporkan. Ribuan peserta hadiri tablik akbar spesial dengan mengambil tema perjalanan menuju hidayah. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulansari Mirza yang juga merupakan penasihat muslimat Dewan Dakwah Provinsi Lampung menghadiri tablik akbar spesial yang bertema perjalanan menuju hidayah yang digelar di lapangan indoor Al-Kausar Bandar Lampung. Tablik akbar spesial ini diinisiasi oleh Dewan Dakwah Provinsi Lampung dan diikuti lebih dari 1.100 peserta yang berasal dari berbagai majelis taklim, rumah Quran, santri, serta masyarakat umum dari Bandar Lampung dan sekitarnya. Hadir sebagai pemateri nasional Kohdon Ditan dan Ustazah Nevi Amaliah Nanloni yang menyampaikan tausiah dan sharing keislaman seputar makna hijrah, perjalanan iman, serta pentingnya menjaga dan merawat hidayah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sambutannya, Purnama Wulansari Mirza mengajak seluruh peserta untuk tidak hanya hadir dan mendengarkan, tetapi juga mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, hidayah adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dengan amal nyata, keikhlasan, dan konsistensi dalam ibadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita telah mengadakan tablik akbar spesial, yakni menuju hidayah yang baru saja kita laksanakan. Program ini memang maksudnya adalah kita bagaimana mewujudkan visi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ya, yakni mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Di antaranya adalah bagaimana kita juga dalam mewujudkan visi itu punya fungsi. Fungsinya adalah bagaimana kita mengawal akidah. Nah, akidah ini kan sesuatu yang sangat penting bagi seorang muslim yang harus dikawal, ya harus dikawal. Kemudian dalam mengawal akidah ini ada juga memang orang-orang yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Walaupun memang dalam hidayah itu kita tidak ada paksaan ya. Artinya bahwa kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Dalam pandangan Islam terkait keyakinan itu masing-masing ya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan terhadap keyakinan atau beragama itu. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan hidayah, maka hidayah itu harus kita jaga. Karena kita meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar, ya, agama yang benar ya. Inna dina indal Islam ya. Nah, agama ini mesti kita jaga ya hingga kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, maka harus kita jaga. Nah, yang kemudian ketika kita meninggalkan hidayah, meninggalkan Islam ini, kata Allah, kita termasuk orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka hari ini kita mengadakan tablik akbar spesial ini, kita sengaja mengundang yakni Kohdondi sama Ustazah Nevi. Mereka adalah orang-orang yang tadinya memang lain keyakinan, artinya dari luar Islam, kemudian alhamdulillah dia mendapatkan hidayah dan beliau ingin berbagi kepada kita agar kita yang sudah beragama ini
untuk bisa menjaga agama ini atau hidayah ini hingga kita dijemput oleh Subhanahu wa taala. Itulah yang kita inginkan, yang kita doakan, yakni meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali itu saja maksud dan tujuan kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini Muslimat Dewan Dakwah Lampung selesai melaksanakan tablik akbar spesial perjalanan menuju hidayah bersama Koh Donditan dan Ustadzah Nevia Malianan Lohi. Harapannya dengan kegiatan ini mudah-mudahan kita bisa menguatkan akidah umat, bisa mengeratkan ukhuwah dan tetap bersemangat dalam dakwah. Semoga kegiatan seperti ini menginspirasi masyarakat Lampung untuk lebih semangat lagi dalam beribadah. Insya Allah kami akan hadir kembali dalam tajuk-tajuk spesial kami bersama masyarakat Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandar Lampung, Redaksi Saburai TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Dalila dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.